Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa yang ada di rumah. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Wibowo. Untuk pembelajaran hari ini kita melanjutkan pembelajaran terdahulu. Kita akan membahas sistem pengapian konvensional. Seperti kita ketahui, untuk engine sendiri ada yang masih konvensional, ada yang sudah cara injeksi. Untuk yang konvensional sendiri, sistem pengapiannya nanti akan berbeda dengan motor bensin yang sudah injeksi. Minggu kemarin kita sudah melihat apa saja komponen pada sistem pengapian konvensional. Mungkin kita flashback sebentar. Yang pertama ada baterai, yang kedua ada kunci kontak, ada sikring atau fuse, kemudian ada ignition coil, kemudian ada delco distributor, kemudian ada kabel busi, kemudian di dalamnya kalau dibuka itu ada busi atau spark plug. Bagaimana cara kerja sistem pengapian sehingga di busi itu bisa sampai memercikan bunga api? Hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di komentar. Jadi tujuan sistem pengapian ini adalah membentuk atau terbentuknya loncatan bunga api pada spark plug atau busi, sehingga loncatan bunga api itu yang seperti percikan bunga api itu bisa membakar campuran udara dan bahan bakar yang ada di dalam silinder. Jadi yang kita bicarakan adalah motor bensin, karena kalau kita bicara motor diesel nanti akan berbeda lagi sistem pembakarannya, karena di sana akan pembakaran dengan sendirinya atau self ignition. Kita bicara cara kerja sistem pengapian, kita mulai dari power source atau baterai. Baterai sebagai sumber energi listrik. Arus listrik dari positif baterai kemudian akan mengalir ke, seharusnya ada fusible link, kemudian akan mengalir ke fuse, di mana fuse di sini sebagai pengaman sirkuit, sehingga kalau terjadi hubungan pendek atau konsleting itu yang akan putus adalah sekring, sehingga komponen-komponen lain akan menjadi aman. Dari positif baterai kemudian ke fuse atau ke sekring. Dari sekring kemudian arus listrik akan masuk ke kunci kontak. Kunci kontak di sini ada terminal B, ada terminal IG, ada terminal ST. Di mana masuk pada kunci kontak di sini adalah masuk terminal B. Masuk terminal B kemudian keluar ke terminal IG. IG kunci kontak. Oke. Dari terminal IG kunci kontak kemudian arus listrik menuju ke positif coil. Oke, di situ ada positif coil. Positif coil akan mengalir ke negatif coil. Seperti kita ketahui, di dalam coil itu ada dua buah kumparan, kumparan positif dan kumparan primer dan kumparan sekunder. Dari terminal positif menuju ke terminal negatif itu melewati kumparan primer, sehingga terjadi induksi atau self induction. Oke, dari positif kemudian ke kumparan primer, keluar ke terminal negatif coil. Dari terminal negatif coil kemudian mengalir menuju ke terminal pada distributor. Nih. Dari sini
menuju ke sini. Dari terminal pada distributor ini kalau kita buka, semoga kelihatan. Oke, masuk ke terminal pada distributor. Kemudian akan menuju ke breaker point atau platina. Kemudian dari platina akan menuju ke masa atau ground, atau kembali lagi ke negatif baterai. Pada platina ini akan diparalelkan ke kondensor, di mana di sini ketika dialiri listrik berarti kondensor akan terisi muatan listrik. Oke, ini kondensor. Jadi arus listrik mengalir ketika platina tertutup. Oke, ketika platina tertutup. Jadi posisi dari rotor ini atau cam ini akan berputar ketika poros engkol juga berputar. Karena distributor ini kalau kita turut ke bawah, ini yang menggerakkan adalah noken as. Noken as itu nanti akan berhubungan dengan crankshaft atau poros engkol yang dihubungkan oleh timing chain. Oke, itu pada saat tertutup platinanya. Kemudian pada saat platina terbuka, yang tadinya terdapat aliran arus listrik dari positif kemudian ke kumparan primer, ke terminal negatif, kemudian ke platina, kemudian ke massa yang diparalelkan ke kondensor, maka aliran arus listrik ketika platina terbuka itu akan terputus secara tiba-tiba. Terputusnya aliran secara tiba-tiba ini akan menyebabkan terjadinya kolaps. Kolaps ini akan menyebabkan terjadinya induksi. Tadi saya sampaikan self induction pada kumparan primer, dan karena di sini ada kumparan sekunder yang diparalelkan dari terminal positif, ini juga akan terjadi induksi atau namanya mutual induction atau induksi bersama dari primer ke sekunder. Di mana induksi ini akan menyebabkan meningkatnya tegangan. Jadi kalau dari positif baterai itu tegangannya 12 volt, ketika sampai ke kumparan primer kurang lebih 300-an volt, 200-300 volt, kemudian ke induksi ke kumparan sekunder itu sampai ke di atas 20.000 volt. Ya. Jadi ketika terjadi induksi pada kumparan sekunder, tegangannya jadi tinggi. Tegangan yang tinggi itu kemudian dialirkan melalui kabel tegangan tinggi, kemudian menuju ke rotor. Rotor itu nanti yang akan mendistribusikan ke terminal, ke kabel tegangan tinggi ke masing-masing silinder. Karena rotornya juga ketika engine nyala ini akan berputar. Jadi pada saat yang membutuhkan pengapian adalah silinder 1, maka rotor ini akan mengarah ke kabel busi silinder 1. Pada saat yang membutuhkan pengapian adalah silinder 3, maka rotor ini nanti akan menghadap ke kabel busi silinder 3 dan sesuai dengan FO atau firing order, di mana firing ordernya itu 1, 3, 4, 2. Jadi dari rotor ke kabel busi kemudian ini kalau kita lihat, nah dalamnya ada busi. Di sini terus kemudian ke busi ada celahnya sehingga tegangan yang tinggi tersebut arus listriknya meloncat dengan jarak kurang lebih 0,8 mm. Dan loncatan bunga api itu yang akan menyebabkan terjadinya awal pembakaran. Jadi itu adalah secara kerja secara singkat kenapa kok bisa sampai terjadi percikan bunga api pada busi atau spark plug. Jadi pada dasarnya ada dua cara kerja. Yang pertama itu pada saat platina tertutup tadi, yang kedua pada saat platina terbuka.
Dan yang menyebabkan terjadinya kolap itu pada saat platinanya dari posisi tertutup kemudian mulai membuka. Oleh karena itu, supaya bisa bekerja dengan baik sistem pengapiannya, artinya tegangannya bisa bagus di semua putaran rendah, menengah maupun tinggi. Makanya di coil sendiri di sini ada tahanan balas. Di mana salah satu fungsi tahanan balas itu untuk memperpendek jumlah kumparan dengan nilai tahanan yang sama. Sehingga kalau kumparannya itu lebih pendek, itu arus listrik akan lebih cepat mengisi dan tegangan yang dihasilkan atau induksinya itu bisa maksimal. Makanya dikasih tahanan balas. Makanya di sini untuk coil itu ada yang 2 terminal, ada yang 3 terminal. Untuk yang 3 terminal seperti ini harusnya B ini yang dihubungkan ke terminal IG. B ini yang dihubungkan terminal IG. Kemudian positifnya ini harusnya dihubungkan ke terminal ST. Ini seandainya masih dalam kondisi terpasang dengan normal. Oke, mungkin itu secara sekilas tentang bagaimana cara kerja sistem pengapian. Nanti kalau dengan ini belum jelas, kita akan jelaskan dengan membaca wiringnya saja supaya lebih enak dipelajari. Ini kita langsung ke komponennya dengan harapan menjadi lebih mudah dalam pembelajaran. Walaupun nanti sekali lagi saya sampaikan untuk yang sudah injeksi itu sistemnya akan berbeda dengan yang barusan kita ceritakan, tapi pada prinsipnya sama. Hanya untuk pendistribusian busi mana yang menyala itu menggunakan atau dikontrol oleh ECU atau ECM. Kalau ini masih secara konvensional yaitu dengan menggunakan rotor yang berputar. Oke, mungkin demikian untuk pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa lagi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.